Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sohib dari SMP Negeri 1 Tambakrejo, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aktivitas pembelajaran pada demonstrasi kontekstual modul 1.1 paradigma dan visi guru penggerak. Nah, tujuan dari aktivitas belajar ini adalah bagaimana kita bisa mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya daerah asal. Nah, kita sudah mengetahui bersama bagaimana pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu telah menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian lebih lanjut, KHD juga menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Begitu. Kemudian KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan pada anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kaitannya dengan bagaimana sifat dan bentuk lingkungan anak itu berada. Kemudian kalau kodrat zaman itu kaitannya dengan isi dan irama. Nah, berdasarkan beberapa pandangan tentang pendidikan oleh KHD tersebut, maka kalau sesuai dengan kodrat zaman, maka pada saat ini anak-anak itu harus dibekali keterampilan abad 21. Nah, salah satu keterampilan abad 21 yang harus dibekalkan kepada anak-anak itu adalah keterampilan berkolaborasi atau gotong royong atau bekerja sama, begitu. Nah, kemudian kami menganalisa berdasarkan kodrat alam di mana anak itu berada. Nah, kebetulan di lingkungan kami, kekuatan sosiokultural yang masih sangat kental di lingkungan masyarakat itu adalah kemampuan gotong royong atau keterampilan gotong royong, begitu. Nah, berdasarkan hal itu, maka kami melihat bahwa gotong royong ini sebagai potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Maka pendidikan harus menebalkan potensi ini agar di kemudian hari ini menjadi karakternya anak, sehingga anak-anak bisa mengambil peran ketika nanti harus kembali di masyarakat, begitu. Nah, apa sih gotong royong itu? Nah, gotong royong itu adalah di dalam KBBI ya, di dalam KBBI itu maknanya adalah kerjasama atau tolong menolong dan saling membantu di antara anggota atau suatu komunitas. Nah, di sana juga dijelaskan bahwa gotong royong itu memiliki kesamaan makna dengan berkolaborasi, gitu. Nah, kemudian menurut Musyuhri tahun 2019, beliau menyatakan bahwa ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang anak di dalam menghadapi abad 21. Nah, di antaranya keterampilan itu adalah keterampilan kolaborasi, begitu. Nah, kemudian Musyuhri menjelaskan bahwa kolaborasi itu adalah kemampuan berkolaborasi atau kemampuan bekerja sama, kemampuan saling bersinergi, saling beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Kemudian kemampuan bekerja secara produktif dengan yang lain, atau juga menyatakan kemampuan menempatkan empati pada tempatnya, atau kemampuan menghormati perspektif yang berbeda. Nah, kemudian lebih lanjut Musyuhri menjelaskan kolaborasi juga memiliki arti mampu menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibel secara pribadi pada tempat kerja dan hubungan masyarakat. Nah, atau juga kemampuan menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, atau juga kemampuan memaklumi kerancuan. Nah, itu adalah makna gotong royong yang kami peroleh, begitu. Nah, gotong royong atau potensi gotong royong ini yang ada pada masyarakat kami tebalkan melalui kegiatan pembelajaran berbasis project, begitu, atau yang kita kenal dengan Project Based Learning, PJBL. Apa sih PJBL itu? Nah, PJBL menurut Kemendikbud tahun 2018 itu menyatakan merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan suatu proyek dalam pembelajaran.
Nah, kemudian Baron tahun 1998 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan bagi kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah pengertian PJBL menurut Baron tahun 1998 dan Kemendikbud tahun 2018 begitu. Nah, di sini implementasi PJBL dalam pembelajaran sehari-hari ini ada dukungan teori dan dukungan empiris. Nah, di mana menurut teori bahwa PJBL ini adalah pembelajaran yang berpijak pada teori belajar konstruktivisme. Nah, belajar konstruktivisme ini, strategi belajarnya ini dilakukan secara kolaboratif, kemudian berpusat pada aktivitas peserta didik, terus kemudian lebih mengutamakan pengalaman lapangan, studi kasus, kemudian diskusi, kemudian brainstorming, dan adanya simulasi. Kemudian penerapan dari PJBL ini telah dilakukan sebuah penelitian, dan ternyata menurut Kamdi tahun 2007 menyatakan bahwa PJBL itu dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar, kemudian dapat juga meningkatkan kemampuan berpikir serta meningkatkan kecakapan kolaborasi gitu. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut ini ada sinergitas antara bagaimana menumbuhkan kolaborasi melalui pembelajaran based learning. Nah, terus kemudian tahapan PJBL menurut Kemendikbud tahun 2018 itu ada 6 fase, ya, ada 6 fase atau 6 tahap. Nah, tahap yang pertama dimulai dengan start with the essential question atau memulai dengan mengajukan pertanyaan yang esensial. Nah, jadi anak-anak dilatih untuk bertanya kira-kira pertanyaan yang esensial itu apa, yang nanti pertanyaan itu yang akan diselidiki, kemudian dicarikan pemercalaannya berdasarkan proyek yang akan dilakukan. Jadi proyek yang akan disusun oleh anak berdasarkan pada essential question yang telah disepakati bersama. Terus kemudian tahap yang kedua itu adalah design a plan for the project. Jadi anak-anak membuat desain bagaimana proyek itu akan disusun. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah create a schedule, yaitu anak menyusun langkah kerja untuk menyelesaikan proyek yang sudah mereka kesepakati. Kemudian yang keempat itu adalah monitor the student and the progress of the project. Jadi guru memonitor setiap anak bagaimana melakukan proyek dan juga bagaimana progres penyelesaian dari proyek yang sudah mereka sepakati. Kemudian yang kelima itu adalah assess the outcome, menilai hasilnya, ya, menilai hasilnya. Sementara yang keenam itu adalah evaluation the experience. Jadi anak-anak berpresentasi kira-kira pengalaman apa yang sudah didapatkan ketika mereka menyelesaikan proyek yang sudah mereka selesaikan. Nah, itu tentang project based learning. Dan nah, berikut ini adalah contoh pembelajaran berbasis proyek yang telah kami lakukan di sekolah. Jadi anak-anak kami sediakan sebuah masalah tentang bagaimana mengatasi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ternyata di antara mereka ada yang mengambil inisiatif untuk membuat tempat sampah dari tutup botol bekas. Ya. Nah, terus kemudian dalam kesempatan pembelajarannya, anak-anak kami minta untuk menyusun sebuah video tentang bagaimana mereka menyelesaikan proyek itu, membuat tempat sampah dari tutup botol bekas. Nah, dan videonya itu juga menjadi salah satu bahan untuk penilaian. Pesan terakhirnya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Ya, jadi itu presentasi pada demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Jadi kami menilai bahwa potensi anak berupa gotong royong ini sesuai dengan kodrat alam masyarakat sekitar, dan pendidikan dalam hal ini itu berkewajiban untuk menebalkan potensi anak itu agar nanti menjadi karakter, ya. Nah, menjadi karakter sehingga anak-anak nanti bisa mengambil peran aktif ketika berada di masyarakat.
terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.